adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan adik-adik, pagi hari ini kita kembali datang untuk kita bersama-sama beribadah sekolah minggu. Sekalipun saat ini sekolah minggunya masih online ya adik-adik, tapi kita tetap sukacita, tetap bersemangat, kita mau memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita. Oke, semuanya Kak Kristin undang bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi Yesus sahabatku. Semua suaranya dibuka, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yesus sahabatku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar. Terima kasih adik-adik. Sampai di surga nanti, di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu
Katakan sekali lagi, sampai ku besar. Ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan sekali lagi, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu, kami mau meninggikan nama Engkau. Kami mau memuji Engkau lewat suara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, di dalam kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan juga Kau berkati hati kami, sehingga pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau semangat memuji Tuhan. Adik-adik semua di rumah juga semangat ya. Kita mau naikkan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Mana ya suaranya ya? Kurang semangat nih nyanyinya nih. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis. Tetap semangat adik-adik ya. Semua tangannya ditepuk. Jangan
Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya nyanyinya lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, terima kasih ya. Adik-adik di rumah sudah hebat memuji Tuhan ya. Pasti pujian adik-adik menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Christine undang tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sahabatku. Semuanya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tertuju dan terfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Dibuka suaranya ya adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi katakan, Yesus sahabatku
Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan, sampai ku besar, ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin kami di dalam kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati hati kami, telinga kami, pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan lebih Tuhan, firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu, pakai lebih hari, lebih heran lagi di dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik. Terlebih adik-adik
di tahun yang baru ini adik-adik semakin cinta akan Tuhan, semakin setia lagi beribadah, semakin setia lagi dalam berdoa, semakin rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk, adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah memakai tubuh adik-adik untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan suara Tuhan adik-adik melalui cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, adik-adik duduk yang manis ya, tidak jalan-jalan, tidak mengobrol, apalagi tidak sebaru makan ya adik-adik, itu tidak boleh ya adik-adik. Walaupun adik-adik ibadah di rumah, adik-adik tetap menghormati Tuhan ya. Yuk kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan kakak hari ini, kakak diberi tema Aku Anak Rajin. Kakak ulangin ya, Aku Anak Rajin. Itu diambil dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Nah adik-adik, di kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat adik-adik. Raja yang paling pandai. Terus Raja Salomo juga selain dia mempunyai hikmat dari Tuhan, Raja Salomo juga suka selalu memperhatikan tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan saja adik-adik, Raja Salomo juga suka memperhatikan binatang-binatang. Nah di sini adik-adik, Raja Salomo ini memberi nasihat kepada kita adik-adik untuk kita memperhatikan seekor binatang adik-adik, seekor hewan. Binatang apa yang disuruh kita perhatikan ya adik-adik ya. Yuk kita mau sama-sama terlebih dahulu membaca di Amsal 6 ayat 6. Siapkan Alkitab adik-adik ya, yang ada Alkitab dibuka di Amsal 6 ayat 6. Kakak bacakan ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya kakak bacakan ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Di sini ada kata hai pemalas. Di sini ada nggak adik-adik yang menjadi adik-adik yang malas? Kalau malas itu ngapain sih adik-adik? Biasanya kalau orang pemalas itu tidak mau bekerja ya adik-adik ya. Kalau malas itu tidak mau ngapa-ngapain. Nah di sini firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa ya kita harus pergi kepada semut? Kenapa tidak dengan pergi kepada binatang yang lain yang lebih besar badannya, seperti binatang apa adik-adik? Seperti binatang kucing, seperti anjing, burung, atau ikan. Tetapi kenapa di sini Raja Salomo menasehatkan kita untuk kita pergi kepada semut? Ada apa ya adik-adik dengan semut ya? Kakak yakin di sini adik-adik semua pasti sering melihat semut ya. Bahkan di kehidupan kita pun kita tidak asing lagi dengan binatang yang ini adik-adik. Di saat kita mendengar seekor semut, menurut adik-adik ini dia ini binatang yang besar badannya atau binatang yang kuat. Jadi semut ini adalah adik-adik, dia adalah binatang yang kecil adik-adik. Dia binatang yang lemah. Coba adik-adik perhatikan, kalau semut ini di saat kita pukul atau keinjak dengan adik kita yang paling kecil pun, dia akan mati adik-adik. Tetapi adik-adik, semut ini dia adalah binatang yang paling rajin adik-adik. Dalam hal apa dia rajin adik-adik? Semut ini dia rajin mengumpulkan makanan. Semut ini dia tidak pernah tidak pernah bermalas-malasan atau duduk-duduk saja. Coba adik-adik perhatikan nanti di rumah ya. Kalau misalnya di lantai adik-adik ada makanan atau ada sebutir gula, itu pasti semut datang ya adik-adik ya. Dia semut ini akan membawa sisa-sisa makanan itu ke dalam sarangnya adik-adik. Dia sangat rajin. Nah, kita juga di sini adik-adik diajar melalui firman Tuhan ini, kita diajar untuk menjadi rajin seperti semut.
Apakah kita harus seperti semut mencari makanan di lantai atau di meja makan seperti itu adik-adik? Tidak ya adik-adik ya. Maksudnya di sini adalah kita mau belajar seperti semut dalam hal rajin adik-adik. Rajin dalam hal apa? Rajin dalam belajar, rajin dalam berdoa, rajin mengerjakan tugas di sekolah, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Misalnya nih menunda-nunda pekerjaan seperti ini nih adik-adik. Mamanya sudah memberitahu nih, memesankan kepada kalian, ayo kita buat PR sekarang. Terus adik-adik tidak langsung mengerjakan. Adik-adik malah bilang begini, nanti dulu ya Ma, aku lagi asik bermain. Aku bermain dulu. Atau adik-adik bilang, nanti dulu ya Ma, aku mau tidur dulu sebentar. Ngerjain tugasnya nanti saja, kata gitu. Itu merupakan anak yang rajin atau tidak adik-adik? Tidak ya. Kalau adik-adik anak yang rajin, adik-adik selalu segera langsung mengerjakan tugas, langsung rajin untuk membuat tugas-tugas yang dari sekolah, atau rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Nah adik-adik, di saat kita mulai malas adik-adik ingat ya ayat ini yang tadi di ayat emas kita di mana adik-adik masih ingat? Ya, di Amsal 6 ayat 6. Di saat adik-adik sudah mulai merasa malas atau adik-adik sudah mulai jenuh, adik-adik ingat selalu ya Amsal ini yang berkata, hai pemalas. Ingat selalu di pikiran adik-adik, hai pemalas, pergilah kepada seekor semut. Nah, di sini kita mau belajar ya adik-adik ya, menjadi anak-anak yang rajin, terlebih menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Bukan hanya rajin saja adik-adik, kita juga mau belajar membantu. Karena dengan rajin saja itu belum cukup. Kita juga harus membantu. Membantu apa nih? Membantu mamanya atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Membantu mama contohnya nih, adik-adik bisa dari kecil, misalnya adik-adik bermain di rumah, terus adik-adik membantu mamanya dengan membereskan mainannya dengan rapi, merapikan mainan yang telah dimainkannya di tempat yang semula. Itu juga merupakan bentuk adik-adik yang rajin ya. Oke adik-adik, kita terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan sudah berpesan kepada kita untuk kita boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Anak-anak yang rajin itu adik-adik, anak-anak yang disukai banyak orang adik-adik. Bukannya orang saja yang suka dengan orang rajin, tetapi Tuhan juga suka dengan orang-orang yang rajin adik-adik. Nih kakak mau kasih contoh kisah seorang di Alkitab ada kisah seorang Yusuf. Pasti adik-adik sudah pada tahu dong cerita Yusuf kayak seperti apa. Kakak di sini tidak cerita panjang lebar tentang Yusuf, tetapi kakak mau tekankan Yusuf adalah orang yang rajin adik-adik. Yusuf, di saat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke tanah Mesir dan akhirnya dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar itu Yusuf ini tidak bermalas-malasan. Yusuf ini tidak hanya duduk-duduk saja, tetapi dia sangat rajin. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya adik-adik, sehingga dia sangat dipercayakan. Dan si Yusuf ini dipercayakan oleh Potifar sehingga menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita pun adik-adik kita mau belajar dari adik-adik kecil mempunyai kebiasaan yang rajin, hingga dewasa nanti adik-adik akan terbiasa menjadi orang-orang yang rajin. Rajin dalam belajar, terlebih rajin dalam berdoa, rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya di saat adik-adik menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup adik-adik akan diberkati oleh Tuhan, dan hidup adik-adik akan berhasil ya adik-adik ya. Oke adik-adik,
firman Tuhan kakak sampai di sini. Biarlah apa yang telah kakak sampaikan itu boleh tertanam di dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik boleh menjadi anak-anak yang rajin. Yuk sekarang kita mau berdoa semuanya, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, tidak ada yang bercanda lagi ya. Yuk kakak tunggu semuanya sampai adik-adik semuanya sikap yang terbaik. Berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun Tuhan adik-adik ibadah di rumah, percaya Tuhan ada di tengah-tengah ibadah sekolah minggu adik-adik ya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kami, pelayan-pelayan-Mu, boleh melayani Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri sekolah minggu kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.